Banyak orang-orang di sekitar aku tuh pasti banyak. Ada pendamping aku, ada manajer aku juga yang selalu kuatin aku. Pastinya juga fans-fans aku yang selalu mengsupport aku. Itu juga buat aku lebih tenang, lebih gimana ya, biar nggak terlalu kena mental gitu. Aku sebenarnya cukup prihatin juga dengan adanya permasalahan ini, dan aku juga udah kuatin diri aku sendiri, dan aku juga sudah mulai mendewasakan aku sendiri agar aku bisa lebih dewasa dan tidak mengulang kesalahan yang kedua kalinya. Karena masalah ini juga seharusnya aku tidak ada di sini. Maksudnya kayak bukan di umurku lah aku mengurus masalah seperti ini kan. Cuman ya mau gimana lagi, cuman ini kan harusnya aku memang harus terlibat di masalah ini karena emang yang bersangkutan aku juga. Yang dibawa nama Farel ya. Iya, karena emang gimana ya bilangnya, peran utamanya saya di sini. Kamu juga sempat bilang bukan, seharusnya kamu di umur kamu nggak ngerasain hal seperti ini. Tapi maksudnya ini udah terjadi. Iya, benar-benar. Cara kamu menguatkan diri atau misalnya siapa sih orang-orang yang ketika kamu lemah itu kamu ingat dan bikin kamu kuat untuk menghadapi masalah ini? Oh, banyak orang-orang di sekitar aku tuh pasti banyak. Ada pendamping aku, ada manajer aku juga yang selalu kuatin aku. Pastinya juga fans-fans aku yang selalu mengsupport aku. Itu juga buat aku lebih tenang, lebih gimana ya, biar nggak terlalu kena mental gitu. Nah itu soal masalah fans. Yeah. Banyak banget orang yang prihatin soal kejadian yang belakangan. Jadi agak mirisnya itu seperti ini, kamu yang ngalamin tapi di sisi lain kamu yang harus nenangin mereka. Jadi gimana cara kamu untuk misalnya udah mulai nge-DM atau misalnya kamu lihat komen-komen yang udah rame gitu, apakah ada kamu balas langsung atau mungkin ada yang kamu tangkepin atau kamu mikir seperti apa? Aku pribadi tuh sebenarnya nggak suka lihat komen atau DM-an. Mungkin Om Rais, aku juga sesekali pasti harus lihat juga ya, harus melihat kondisi. Mungkin kalau ada yang terlalu, aduh ini udah nggak iya nih, udah nggak bisa nih, itu mungkin aku baru mulai turun tangan. Kayak maksudnya aku mulai menjelaskan seperti ini kronologinya. Saya ini berusaha meluruskan aja sih. Oke. Nah di umur kamu yang masih belasan, tapi istilahnya itu tanggung jawabnya itu udah gede banget. Tulang punggung Iya. Itu gimana? Gimana ceritanya? Gimana cara kamu tahu nih, dalam artian kamu itu sebagai tulang punggung keluarga dalam tanda kutip. Kamu menjalani peran itu bagaimana sehari-hari? Antara membagi waktu kamu untuk manggung, sekolah, seperti itu. Aku sebenarnya kalau menjadi tulang punggung udah dari kecil bang, udah dari umur berapa ya? Umur 8 tahun, 9 tahun. Cuman aku udah mulai terbiasa, dan aku juga sebenarnya waktu menjalaninya tuh ikhlas gitu. Cuman iya enjoy. Dari keadaan ini tuh aku kayak semakin alah kok nggak dihargain nih ikhlasku, nah, kayak gitulah. Dan aku gimana bilangnya, prihatin banget sih karena aku kan sebenarnya tuh sayang sama mereka ya. Cuman kayak rasa sayangku nih nggak disupport sama mereka. Jadi aku kayak ya down lah pastinya kan. Ya gitu sih paling kalau jadi kalau mengatur jadwal kita seperti biasa aja pastinya. Kalau emang mau sekolah ya kita sekolah dulu. Kadang kita kalau emang pengen nggak mau ngejob dulu, kita stop dulu ya, kita bener-bener sekolah dulu. Atau enggak kita holiday di mana. Contoh kita kemarin nggak mau terima job, kita lagi ada di Turki, kita main-main gitu-gitu sih bang. Titik terendahnya Farel itu bagaimana sih, apa yang terjadi waktu Farel di Titik terendah sih bang menurut aku. Maksudnya tuh dengan keadaan ini aku merasa titik terendahku gitu loh. Maksudnya kayak siapa sih yang pengen bertengkar sama keluarga kan gitu kan bang. Ini maksudnya kita realistis aja ya, bukan kita itu atau apa. Ini emang kasarnya bertengkar sih, maksudnya begaduh sih ya kasarnya gitu sih. Nah, cara kamu untuk memanage perasaan marah, perasaan kecewa itu kamu alihinnya itu gimana tiap hari? Main game, atau main sama teman. Tadi aku main sama teman. Cuman aku orangnya sih santai sih sebenarnya, udah terbiasa tersakiti. Cuman udah biasa gitu aja sih. Nah, mungkin karena kamu udah mengambil tanggung jawab yang seharusnya bukan tanggung jawab kamu, itu apa harapan kamu untuk orang tua kamu? Dalam artian di tahun yang baru kita pasti fresh start kan, ada harapan-harapan baru lagi. Pasti. Seperti itu. Mungkin sekalian juga dengan planning kamu di tahun. Oke, boleh. Kalau harapan aku pastinya dengan keadaan ini kita bisa lebih baik dari yang kemarin. Juga buat orang tua aku ya, semoga kalian sadar aku tuh di sini sayang sama kalian, dan
aku tetap sama pendirian aku bakal terus berkarir di sini karena aku merasa aku berkarir di Jakarta nih aku merasa kayak bisa lebih mengoptimalkan karir aku juga. Dan kalau planning ya mungkin aku wishlist yang nggak tercapai di tahun kemarin bisa tercapai di tahun ini, apa yang mau kuimpikan semoga tercapaikan di tahun ini. Apa ya, banyak sih ya, Salah satunya deh. pengen beli mobil nih ya, mobil impian. Apa tuh? BMW. Oke. Tapi kalau transfer terus ya nggak sampai. Iya. Tambahan dong Farel, tadi kan disebut dari dulu dari kecil ya udah jadi tulang punggung keluarga, mungkin udah sebelum terjun ke dunia entertainment udah maksudnya bekerja Ngamen. Ya aku sebelum terjun di dunia entertain tuh aku ngamen dulu. Aku ngamen kelas 2 SD sampai hampir kelas 6. Bahkan di keadaan aku ada yang kenal aku, udah mulai ada yang kenal aku, itu aku di situ tetap ngamen. Gitu. Oke. Mungkin dari Farel sendiri ini rada deep ya. Kalau misalnya Farel bisa ngomong ke orang tua Farel pengen nyampein apa berdasarkan kejadian yang udah terjadi? Pengen sampein apa? Apa ya? Mantap. Oke, itu gampang. Udah aja sih paling. Nggak tahu udah harus ngomong apa ya. Udah kehabisan ngomong. Dia sebenarnya menyerang saya ini kayak serangan apa ya? Sembarangnya awalnya serangannya bicara masalah nominal waktu Farel ngomong di podcast Denny Sumargo. Terus kemana. Jadi jadinya ngawur. Karena kalau bagaimanapun contoh lah ini kita bicara ada Farel ada Pak Tio. Farel, kamu jajan itu dari uang Farel apa dari uang Om Rais biasanya? Jajan hari-hari. Dari uang Ya, sehari kamu bisa 300 sampai 1 juta kadang-kadang kalau main ya. Ya, tapi bagi saya nggak masalah dan ayahnya tahu banget bagaimana saya memperlakukan Farel. Contoh lah, kenapa saya milih sekolah Farel yang bagus, kan mahal sekolah itu, ya kan? Bisa aja saya ngasih ke sekolah yang lebih murah. Saya menginginkan Farel ini mendapatkan pendidikan yang bagus, mendapatkan hak dia sebagai seorang anak. Dia kan sebenarnya dia cerdas, jadi tergantung bagaimana cara kita memaintain dia, mengelola dia. Contoh, dia keluar sama kawan, dia nggak boleh pulang dari jam 10 malam, nggak boleh. Itu peraturan dari Om Rais. Itu untuk siapa? Untuk dia. Dia boleh agak sedikit begadang kalau Sabtu Minggu weekend, itu boleh main gamenya sampai mungkin di atas jam 10. Ada peraturan, bukan nggak ada peraturan. Dan itu untuk siapa? Untuk dia. Saya nggak selamanya ada di samping dia. Ketika dia besar nanti, dia udah punya pondasi agama, pondasi pendidikan yang bisa siap dia. Ketika dia besar nanti, dia nggak ada orang yang menipu dia, menyakiti dia. Dia udah punya pondasi. Saya bisa aja, saya cuma orang lain sebenarnya, tapi orang lain yang selama ini membimbing dia. Selain ke Farel gitu, pernah kasih support gak sih ke bapaknya dulu, mungkin waktu sebelum om-omnya mungkin pernah ngasih support gak sih ke Support bapaknya? banget tanya sama Farel. Kita orang yang paling justru orang yang paling kita peduliin di keluarga saya itu sebenarnya orang tua saya, yaitu bapak saya sendiri. Iya, sebenarnya permasalahannya itu kita malu sebenarnya. Iya. Saya sendiri nih malu nih Bang, kalau misal dilihat temanku nih pasti down dong. Bayangin aja Bang, maksudnya gitu loh. Uang ya, bukan uang Farel ya. Uang pribadi saya sering bantu ya, bahkan ketika ayahnya sakit pun, di saat dia anak-anaknya yang lain tidak mau percaya lagi sama dia, tidak mau bawa dia ke rumah sakit, saya yang bawa. Farel masih hidup, saksi hidup. Kita berdua biasa yang itu. Kalau dia, maksudnya, ya pasti kan ada kan cekcok sama keluarga kan, nggak mau nganter gitu kan anaknya. Kita berdua yang nganter. Sebenarnya Pak Joko tuh, tapi saya kadang-kadang masih ada rasa sayang sebenarnya sama dia, karena masih di tahap ini dia masih kayak, aku tahu kamu sayang sama Farel, tetap jaga Farel dengan baik ya. Di situ kadang-kadang saya berpikir ini kayaknya orang belakang deh, ya kan? Maksudnya dia masih mengeluarkan kata-kata itu karena dia tahu persis bagaimana anaknya saya jaga di sini. Karakternya gimana sih bapak itu? Dia keras atau Pelawak dia tuh. nakal ada. Maksudnya nakal dia itu mungkin ya diri dia yang aku tahu gitu. Tapi dia juga orangnya pelawak, fun orangnya. Cuman ini yang di belakang dia ini nih yang ngeri ini, yang di belakang dia ini yang ngeri ini. Dia pernah curhat juga ke saya sebenarnya tentang yang di belakang tuh. Tapi it's okay lah ya, kalau misalnya dia terus-terusan membuat huru-hara ini, bahkan dia seperti membongkar sendiri aibnya.
sebenarnya saya udah berapa tahun Om Rais diam ya. Makanya kemarin aku buka suara tuh karena aku sayang sama dia bang. Takutnya terlalu jauh gitu loh Ada larinya. harapan untuk sadar ya. Nah ada harapan untuk sadar ya, harapan kami emang itu sih. Emang sadar. Iya Apalagi itu dia. Farel udah ngasih motor tapi malah Iya. itu gimana ceritanya? Bukan motor apa aja yang kita kasih. Ada mungkin motor kesayangan kamu yang ternyata 2 motor kesayanganku aku jual buat dia. Udah dijual ya. itu gimana, boleh diceritain? Hah? Jadi dia kan pengen motor, terus posisi aku di sini kan, aku emang lagi ada baru podcast gitu loh bang, Yeah. jadi kayak ada kurang baik kan. Ya aku yaudah kasih motorku, yaudah itu motorku 2 itu jual aja lah kalau emang mau beli motor, dijual beneran. Jual. Ya itu Iya. itu tadi maksudnya Farel ini bahkan di catatan buku Farel itu adalah transfer bapak dia pengen bapak transfer bapak itu yang paling banyak itu Pak. Apa sih biasanya? Coba tanya dia deh. Ah, coba. Maksudnya Mungkin dari Pak Tio setelah melihat cerita-cerita ini, tanggapan Bapak itu seperti apa? Dengan Ya, dari segi Pak Tio, kejadian yang Farel alami. Tanggapan apa ini? Mungkin dalam pandangan profesional Bapak sebagai komisi anak. Ya, kalau pandangan saya ya saya sih sebisa mungkin ini diselesaikan secara kekeluargaan gitu ya, dan kami dari Komnas Perlindungan Anak juga siap untuk memediasi jika memang nantinya ini masuk ke jalur hukum, ke ranah hukum, kami juga siap untuk memberikan kuasa hukum buat Farel seperti itu. Tapi dari Farel sendiri, apakah mau hal ini dibawa ke ranah hukum? Pastinya enggak sih, aku sebagai anaknya pasti pengen diselesaikan secara keluarga. Emang nggak tahu mereka gimana. tapi saya udah mulai risih juga kalau cara dia seperti itu. Kalau memang saya harus kasih dia pelajaran, kalau mungkin kemarin dia masuk penjara kemarin nggak jerah, mungkin kali ini mungkin bisa buat efek dia jerah, mungkin saya akan layani. Kalau dia jual saya akan beli. Saya udah ngomong ke Farel, Om Rais minta izin karena dia udah mulai duluan, dan Farel sudah izin karena mereka yang duluan, monggo Om. Benar Farel? Udah izin ke Farel dulu kan? Jadi kalau dia nggak berhenti, saya terganggu. Saya punya keluarga, saya punya teman-teman, ya di situ menjadi sorotan ya, gitu ya. Karena selama ini saya nggak pernah ganti nomor. Bayangin ya, saya nomor HP saya ini itu dari SMP saya nggak pernah ganti. Otomatis saya nggak pernah punya masalah dengan orang. Ya, ayah Farel udah 47 nomornya. 47 nomor. Mungkin terakhir, dari sekian banyak huru-hara yang udah terjadi untuk Farel, tetap aja pasti harapan kita bersama itu semua bisa terjadi, bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Mungkin bisa Om sama Farel sampaikan harapan Om untuk kasus ini agar tidak terjadi lagi ke depannya. Harapan saya yang pertama adalah untuk orang yang di belakang Pak Joko, ayahnya Farel, berhentilah mengintimidasi Farel. Entah itu ancaman Farel untuk dikeluarkan dari kakak, menyebarkan foto ibu kandung Farel, itu stop. Karena kenapa? Farel sekarang dalam perlindungan KPI. Boleh mengintimidasi seperti itu? Tidak boleh ya. Nah, itu camkan baik-baik, itu catatan ya. Saya sebenarnya udah diam dari 4 tahun yang lalu. Tapi ketika kalian sudah memulai, makanya saya bangun. Saya ingin semuanya baik-baik aja. Farel masih tetap, Farel nggak pernah saya larang bantu orang tua, nggak pernah. Bahkan Farel selalu melalui Om Rais adalah, karena dia nggak punya banking. Om, contoh ya, kita lagi di Turki. Ini di huru-hara ini kemarin baru transfer lagi. Dia bikin huru-hara tapi masih transfer gitu loh. Gitu, masih ada ya kemarin. Maksudnya silahkan selama Farel itu masih semampunya Farel, nggak bisa sesuai permintaan. Karena Farel nggak seperti viral seperti dulu. Kita kan lagi berjuang lagi ada ya untuk bikin karya lagi biar kita tetap bisa bertahan. Gitu. Farel juga ada mulai pengeluaran ya Farel ya. Ada SPP juga, Farel juga SPP Farel hampir setara dengan UMR Jogja ya Farel. Mungkin dia nggak tahu UMR. Misalnya gaji itu. Tahu ya. Nah, jadi itu istilahnya biarlah dia juga punya masa depan ya Mas ya. Punya masa depan. Tapi dia bukan berarti dia berhenti membantu, enggak. Tapi kalau bisa, harapan saya usaha-usaha yang sudah dibuat sama Farel itu dijalani. Walaupun sedikit pendapatan dari situ, kalau kita bisa bersyukur ya Mas ya. Insya Allah kayaknya aman lah.
disyukuri aja, disyukuri. Karena kalau kita nggak bersyukur, ya seberapapun akan habis. Oh ya, Fral, tadi kan titik terendah kamu kan di ya masa sekarang kan ya, saat sekarang. Cuma maksudnya titik sampai kamu mengalami, ada gak sih kayak depresi gitu ngadepin ini semua? Depresi ya depresi saya sekarang emang depresi sebenarnya. Cuman aku emang pelampiasinnya tuh ke ya lebih ke main-main sama temen, mabar, main game gitu aja sih ya, selayaknya anak-anak aja sebenarnya. Cuman kan gimana ya bilangnya, sebenarnya aku benar-benar kecewa sama masalah ini. Soalnya seharusnya masalah ini tuh nggak ada gitu loh. Kayak maksudnya kayak gimana ya, kayak you hurt me so bad bro gitu loh, kayak sakit banget gitu kan. Maksudnya ya udahlah, biarlah aku main dulu. Maksudnya tuh aku juga seneng di sini. Masa iya keluarga nggak seneng lihat aku seneng kan gitu ya. Langsung mungkin Farel pertanyaan sama kayak Om Rais tadi. Harapan ya aku ulang lagi, semoga mereka sadar. Terus habis itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan stop juga mengintimidasi, karena aku juga udah mulai dewasa. Aku udah nggak gimana ya, udah nggak mempan juga sama manipulasi kalian juga. Ya ini ya gimana ya, ya udah sih itu aja sih, sadar aja sih semoga ya. Tapi Om Rais ada komunikasi nggak ke pihak yang mengintimidasi? Aku ke ibu tirinya udah nggak berkomunikasi, tidak ingin berkomunikasi. Tapi pernah? Tapi kalau sama ayahnya aku masih ayahnya di saat kita berhuru-hara itu ayahnya itu masih ada chat, kita masih ada chat secara masih ajak bertanda juga. Maksudnya masih ada japri, makanya kadang-kadang aku masih ada di rasa aku nggak mau loh mas, itu ayahnya Farel, aku sayang sama Farel, itu ayahnya Farel gitu ya. Chatnya masih minta support apa gitu? Oh kalau misalnya uang mungkin masih sama Farel, sama aku belum gitu. Oh iya. Mungkin kalau baik lagi minta lagi, tapi nggak tahu. Cuman terakhir kalau misalnya bapaknya Farel Chatom itu ada ini nggak, dalam artian kayak ancaman gitu? Nggak ada ancaman sih, dia masih ada kata-kata yang terakhir itu, aku tahu kamu sayang sama Farel, tolong jaga Farel terus dengan baik ya. Ya sebenarnya tanpa dia mengingatin itu, aku sudah membuktikan itu cukup lama. Dia sakit, dia batuk aja sedikit, mungkin aku udah kasih obat, udah bawa ke dokter. Aku sudah menjalankan peranku melebihi dari apa yang harus menjadi tugasku sebenarnya untuk Farel. Itu. Dia pulang sekolah jam 3, jam 2 aku udah ada di pintu sekolah dia. Kalau aku nggak bisa jemput, ada adik aku yang jemput Farel. Intinya Farel itu nggak pernah kelaparan, nggak pernah nggak makan atau apa. Bajunya bagus semua soalnya. Apakah mungkin care-nya bapaknya ke Farel itu kurang? Mungkin apakah gara-gara dia ke anak-anak lainnya mungkin? Atau gimana? Gimana care gimana tuh? Care sebagai ayah anak gitu. Aku itu bagi-baginya itu harusnya gini loh. Harusnya seorang ayah kalau dia harus istilahnya kan dia punya ada kakak-kakak lagi yang besar-besar gitu ya. Mereka itu juga harus di maksudnya bukan, dia juga harus bekerja membantu keluarganya juga harusnya. Bukan berarti Farel ini sendiri yang menafkahi semua gitu loh. Harusnya ya. Farel itu kan menyediakan ART ya untuk mengurus ya. Kecuali ya ibunya Farel, ibu tirinya Farel itu wanita karir ya, mungkin sibuk banget, itu yang harus disiapkan ART mungkin kayak masih. Aku di sini menyediakan itu juga, tapi aku bayar sendiri. Aku nggak pernah minta Farel bayar listrik, Farel isi bensin mobil, nggak pernah sejauh ini. Aku nggak pernah. Aku mengeluarkan semua dana pribadiku, fasilitas pribadiku untuk Farel di luar kontrak. Jadi ketika ayah Farel ngomong A, B, C, D itu kayak Farel malu pastinya. Benar Farel? Pengen keluarin uang-uang yang dikeluarin kemarin. Bingung kan? Ngenes kan? Maksudnya kayak tapi emang dari dulu dia tinggi, dari kecil, benar-benar kecil dia emang kayak gitu. Enggak dari tinggi tapi agak susah sih jelasinnya, karena emang bapak tuh emang udah kayak gitu mungkin karakternya ya. Soalnya itu kakak-kakak yang lain tuh nggak digunain gitu loh bang. Cuman gue doang gitu maksudnya. Gitu ya maksudnya cukup jelas ya maksudnya di sini kita tidak ada pemaksaan Ya, kita Farel. respect. Kita memaksa Farel segala macam enggak. Kita ngomong sama pak ayahnya Farel itu udah dari dia sebelum masuk penjara dia di sini. Pada saat dia diburu tuh di sini sebenarnya. Maksudnya dia sempat ke sini gitu. Jadi itulah kurang-kurangilah ya. Apapun hal-hal yang membuat Pak Joko tidak baik-baik saja dikurang-kurangi, kalau nggak bisa dihilangin. Stop judol.
Stop Kemarin kan judol. Ada lagi mungkin konsumsi alkohol. Judol dulu. Judol dulu, satu-satu dulu. Oh, gitu. Kalau bisa satu-satu dulu. Mungkin itu aja. Oke. Mungkin itu aja Om. Ya, terima kasih, Thank you banget. Ya. respect.